Sebagai seorang HR, kemampuan yang harus dimiliki itu bukan tentang mengelola karyawan saja, tetapi juga menyelesaikan masalah dengan cerdas dan strategis. Salah satu skill yang paling penting yang harus dikuasai oleh seorang HR yaitu problem solving. Kenapa sih problem solving itu penting dan bagaimana cara menjadi ahli di dalamnya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Halo, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas terkait problem solving di PT Azam Putrajaya Probolinggo. Kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama yaitu Rusaifah Himami, yang kedua yaitu Lamen Fadela, dan yang ketiga yaitu Sherly Agustin Najmi. PT Azam Putrajaya atau sering disebut dengan PT APJ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing. PT APJ ini berdiri pada tanggal 12 Januari 2021 di Kabupaten Probolinggo. PT Azam Putrajaya ini juga telah resmi menjadi persero melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2021. Ternyata perusahaan ini itu tidak hanya bergerak dalam bidang outsourcing, tetapi juga menyediakan jasa kontraktor umum dan supplier. Sejak awal berdiri, PT APJ ini telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dan perusahaan besar di Probolinggo, seperti kantor DPRD Kota Probolinggo, RSUD Ar-Razi, PT Kutai Timur Indonesia, Dekranasda Kota Probolinggo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, PT APJ ini memiliki visi yaitu menjadi salah satu perusahaan jasa outsourcing terbaik di Probolinggo dan sekitarnya dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk mendukung visi ini, PT APJ tentunya memiliki beberapa misi. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan daya saing perusahaan dalam penyediaan tenaga outsourcing dengan mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan. Yang kedua, meningkatkan pelatihan sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, dalam menjalani operasionalnya, PT APJ ini memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, yang dimana di bawah kepemimpinan direktur, perusahaan ini itu didukung oleh tim manajemen yang terdiri dari manajer, asisten manajer, HRD, marketing, supervisor, general affair, dan admin payroll, serta terdapat 3 grup leader. Alasan memilih objek dan tema HR skill tentang problem solving skill di PT Azam Putrajaya, yaitu 1. Relevansi dengan bidang usaha. PT Azam Putrajaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing, di mana manajemen sumber daya manusia menjadi inti dari kegiatan operasionalnya. Dalam menghadapi tantangan yang muncul dari berbagai perusahaan user dengan kebutuhan yang beragam, kemampuan problem solving menjadi keterampilan penting bagi tim HR PT Azam Putrajaya, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Yang kedua, yaitu tantangan kompleksitas kerja. PT Azam Putrajaya menangani karyawan internal yang bertugas mengelola administrasi serta karyawan user yang bekerja di berbagai lembaga mitra. Lingkungan kerja seperti ini memunculkan tantangan kompleks seperti perbedaan budaya kerja, konflik antar karyawan, hingga kebutuhan adaptasi terhadap permintaan perusahaan user. Problem solving skill sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dengan efisien dan menjaga hubungan baik dengan klien. Yang ketiga, kontribusi pada misi perusahaan. Salah satu misi PT Azam Putrajaya adalah meningkatkan pelatihan SDM untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas. Dengan fokus pada pengembangan problem solving skill, perusahaan dapat mencetak tenaga kerja yang lebih kompeten dan tangguh sehingga sejalan dengan upaya mereka dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, kebutuhan adaptasi terhadap perubahan. Dalam dunia kerja outsourcing, kebutuhan tenaga kerja dan ekspektasi perusahaan user seringkali berubah secara dinamis. Untuk itu, problem solving skill menjadi kunci bagi tim HR PT APJ untuk merancang solusi inovatif, baik untuk masalah internal maupun dalam mendukung perusahaan user.
Yang kelima, menunjang pertumbuhan berkelanjutan. Sesuai dengan visinya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, PT APJ memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah secara efektif. Hal ini tidak hanya membantu perusahaan menjaga reputasi di mata klien, tapi juga mendorong pengembangan jangka panjang melalui praktik kerja yang produktif dan efisien. Jadi, pemilihan tema problem solving skill di PT Azam Putrajaya ini relevan karena keterampilan ini berperan strategis dalam mendukung visi dan misi perusahaan, mengelola tantangan operasional, serta meningkatkan daya saing di bidang outsourcing. Teman-teman udah ada yang tahu belum apa sih keterampilan problem solving itu? Jadi, keterampilan problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam mengidentifikasi suatu masalah yang dihadapi sehingga ia bisa menemukan solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terdapat 3 aspek dalam problem solving menurut Eskin, yaitu aspek kognitif, metakognitif, dan juga aspek motivasi. Nah, aspek kognitif itu yaitu berkaitan dengan apakah individu tersebut memahami masalahnya dengan benar ataupun tidak. Kemudian aspek metakognitif itu berkaitan dengan keterampilan individu dalam menyimpan strategi untuk menyelesaikan masalahnya yang kemudian menerapkannya kembali pada pemecahan masalah yang baru. Kemudian yang ketiga, aspek motivasi berkaitan dengan dorongan dalam diri individu dalam usahanya menyelesaikan masalah. Menurut Cass and Rosenzweig, terdapat 7 tahapan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah problem sensing. Pada tahapan ini, individu akan mengidentifikasi jenis masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah refining the problem. Pada tahapan ini, individu akan memberi batasan pada persoalan yang dihadapi seperti siapa yang terlibat, seperti apa masalahnya, apa tujuan dalam penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah the generation of alternative solution. Pada tahapan ini, individu akan berdiskusi dengan orang lain terkait bagaimana sih cara ia akan menyelesaikan masalah tersebut dengan menghasilkan berbagai opsi solusi. Yang keempat adalah the evaluation phase. Setelah timbul berbagai opsi, individu akan mulai mengevaluasi terkait solusi mana yang sekiranya paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah planning action steps. Pada tahapan ini, individu mulai merencanakan bagaimana ia akan melaksanakan solusi tersebut. Tahap yang keenam adalah implementing action steps. Pada tahapan ini, individu mulai melaksanakan perencanaan yang telah ia buat. Selanjutnya adalah following up. Following up ini adalah tahap terakhir dalam penyelesaian masalah di mana ia akan mengevaluasi sejauh mana opsi tersebut dalam bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kak. Ya. Kalau terkait faktor-faktor yang memengaruhi problem solving, ada apa aja sih? Oh, faktor-faktor yang mempengaruhi problem solving itu ada 5 faktor. Yang pertama, kemampuan memaknai masalah. Yang kedua, kemampuan mengingat masalah. Yang ketiga, kemampuan individu memahami informasi yang relevan. Yang keempat, kemampuan merecall memori jangka panjang. Dan yang kelima, kemampuan metakognisi. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas apa aja sih penerapan problem solving skill yang ada di PT Azam Putrajaya ini. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan dengan data yang didapatkan dari PT Azam Putrajaya bahwa ada 2 fenomena yang ditemukan, yaitu tantangan recruitment di mana kriteria spesifik dari perusahaan user menyebabkan proses seleksi lebih lama sehingga kebutuhan user sulit untuk terpenuhi tepat waktu. Kemudian yang kedua itu keluhan user di mana perusahaan user terkadang mengeluhkan kinerja karyawan seperti kurangnya disiplin ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi mereka yang mempengaruhi hubungan bisnis di antara kedua belah pihak ini. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, setelah dianalisis bahwa HR di PT ini perlu untuk memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi akar masalah secara mendalam, seperti mengevaluasi kriteria rekrutmen ataupun mengecek KPI kinerja karyawan. Nah, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Cass dan Rosenzweig dalam Johnson tahun 2012, di mana bahwa dalam problem solving, proses yang pertama itu yaitu mengidentifikasi akar masalah secara mendalam. Yang kedua, pengumpulan informasi. Nah, fenomena yang ditemukan di PT Azam Putrajaya ini bahwa tim HRD APJ melakukan penilaian melalui indikator seperti KPI, absensi, dan juga kepuasan dari perusahaan user.
mereka juga menggunakan metode seperti wawancara dan juga tes psikologi untuk mengukur kompetensi kandidat. Nah, dari fenomena-fenomena ini setelah dianalisis bahwa data ini menjadi dasar untuk memahami masalah dengan lebih baik seperti pola keluhan perusahaan user ataupun kelemahan kandidat dalam proses rekrutmen ataupun seleksi. Nah, dari hal tersebut ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Kunto pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa mengumpulkan data yang relevan adalah langkah penting dalam problem solving, di mana identifikasi masalah merupakan tahap awal dari metode problem solving, di mana setelah itu yaitu lanjut ke memahami aspek-aspek permasalahan melalui pengumpulan informasi dan juga setelah itu analisis data. Nah, dengan data-data yang sudah cukup, maka tim ataupun HR itu dapat merumuskan masalah secara lebih akurat. Yang ketiga, evaluasi alternatif solusi. Nah, di PT Azam Putra Jaya ini untuk masalah misalkan keluhan user, itu alternatifnya adalah dengan melakukan pelatihan ulang, kemudian rotasi karyawan ataupun pemindahan karyawan ke lokasi user yang lebih cocok. Kemudian dalam rekrutmen mereka dapat memperluas jaringan pencarian kandidat itu melalui kemitraan dengan komunitas lokal ataupun dengan tokoh masyarakat. Nah, alternatif yang sudah dilaksanakan ini menunjukkan bahwa kemampuan HR untuk beradaptasi dan mencari solusi yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan klien itu sangatlah dibutuhkan. Nah, HR harus mempertimbangkan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah dengan misalkan mempertimbangkan efektivitas dan juga efisiensi. Kemudian hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Rifai pada tahun 2020 itu bahwa pengambilan keputusan dalam manajemen melibatkan beberapa tahap termasuk identifikasi masalah, kemudian penyusunan alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Proses ini tidak hanya sekedar memilih solusi yang ada, tapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap setiap alternatif yang mungkin untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling efektif dan juga efisien. Dan hal ini juga sejalan dengan pandangan Dan pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa pemecahan masalah itu harus didasarkan pada analisis informasi yang komprehensif untuk memilih alternatif terbaik. Yang keempat, implementasi solusi. Fenomena yang terjadi di PT APJ ini adalah pihak APJ telah memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti workshop pelatihan keterampilan yang bekerja sama dengan lembaga ahli sebagai bentuk pengoptimalan keterampilan SDM pada perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PT APJ telah mengoptimalkan SDM sebagai bentuk pengimplementasian solusi atas persoalan yang timbul. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Lozier dan Hendon pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengimplementasian solusi tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan diawasi agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan dapat menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah evaluasi hasil solusi. Fenomena yang terjadi di PT APJ selanjutnya yaitu pihak HR mengevaluasi efektivitas solusi dengan memantau penilaian KPI dan kepuasan user setelah solusi diterapkan. Apabila keluhan-keluhan tersebut tetap muncul, maka pihak APJ akan menindaklanjuti hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pihak HR APJ telah mampu melaksanakan tahapan-tahapan problem solving dengan mengevaluasi dampak solusi dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Perilaku mengevaluasi hasil solusi ini adalah tahapan terakhir dalam penyelesaian masalah. Setelah melakukan evaluasi, penting bagi perusahaan untuk menganalisis hasilnya secara mendalam. Menurut Rifai, pada tahun 2020, analisis mendalam ini mencakup penilaian terhadap dampak jangka pendek dan dampak jangka panjangnya.